3, 2, 1, duar! Alih-alih menikmati film baru, kamu akan menikmati membersihkan microwave-mu setelah kiamat popcorn. Semua ini karena kamu terlalu mempercayai tombol popcorn itu. Ternyata banyak dari tombol-tombol itu hanyalah pengatur waktu dan bukan koki profesional yang tersembunyi di dalam microwave. Jenis popcorn yang berbeda dan bahkan mungkin kumpulan popcorn favoritmu yang berbeda memiliki waktu meletup yang berbeda. Hal ini tergantung pada berat dan kelembapan jagung dan tidak ada aturan memasak ajaib yang bisa digunakan untuk semuanya. Kalau kamu tidak memberikan waktu yang cukup untuk memasak popcorn karena kamu mengandalkan tombol, popcorn akan menjadi kurang matang dan penuh dengan biji jagung. Jika kamu membiarkannya meletup terlalu lama, popcorn akan gosong dan baunya akan tetap tinggal lebih lama dari yang kamu inginkan. Beberapa model microwave yang lebih baru dan mewah dilengkapi dengan sensor kelembapan yang memperhitungkan semua faktor dan dapat mengetahui cara memasak popcorn. Kamu hanya perlu menyentuh bantalan khusus, periksa buku petunjuk microwave-mu untuk mengetahui apakah microwave-mu dapat melakukan hal tersebut. Kalau tidak, kamu harus mengikuti petunjuk yang tertera pada kantong popcorn. Sebagian besarnya mengatakan, jangan gunakan tombol popcorn. Microwave yang bekerja dengan 700 watt akan lebih lambat daripada microwave dengan daya 1000 watt. Bahkan ketika kamu telah melakukan perhitungan atau mengikuti petunjuk manual dengan baik, jangan tinggalkan popcornmu tanpa pengawasan. Luangkan waktu beberapa menit dan tetaplah berada di dekatnya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dengarkan simfoni letupan. Ketika letupan melambat menjadi 2 hingga 3 detik di antara letupan, matikan. Kalau kamu memasaknya terlalu lama, ini yang bisa menyebabkan gosong. Bahkan ketika kamu mengikuti semua aturan, kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan microwave. Periksa tanggal gunakan sebelum di popcornmu, jaga kebersihan microwave-mu, selalu lepaskan pembungkus plastik dan buka kantong kertasnya. Sekarang kamu akan baik-baik saja. Jika kamu ingin bereksperimen lebih banyak dengan microwave-mu, kamu bisa mencoba mengeringkan herba di dalamnya. Selipkan beberapa herba segar di antara 2 lembar tisu dapur, masukkan ke dalam microwave dengan interval 30 detik sampai kering seperti yang kamu inginkan. Kamu juga dapat memanggang kacang dengan cara yang sama dalam interval 30 detik dalam bentuk sudah dicincang di satu lapisan di atas piring. Microwave-mu juga dapat membantumu mengupas bawang putih dengan mudah. Masukkan seluruh bonggol selama sekitar 20 detik, siungnya akan terlepas dari kulitnya tanpa masalah dan jari-jarimu tidak bau. Es batu bukanlah sesuatu yang kamu harapkan untuk dimasukkan ke dalam microwave, tapi trik ini telah menggemparkan TikTok. Seorang vlogger mencoba memanaskan salmon dan nasi di dalam microwave dengan es batu serta selembar kertas roti di atasnya. Dia juga menambahkan bahan-bahan lain seperti kimchi, mayo, kecap asin, alpukat, dan rumput laut kering. Menambahkan air ke dalam es yang dipanaskan bukan hal baru, tapi es adalah sesuatu yang cukup sensasional. Seorang instruktur koki menjelaskan es batu memberikan sesuatu untuk dipanaskan dalam microwave dan uapnya menyebar ke seluruh bagian makanan. Hal ini membantu mencegah situasi yang menjengkelkan ketika hanya separuh dari makananmu yang dihangatkan dengan benar. Tutup kertas roti juga membantu menahan panas, uap bergerak ke atas mengenai kertas, dan cairan panas turun untuk memanaskan kembali makananmu. Perlu waktu beberapa saat agar es batu mencair sepenuhnya di dalam microwave. Molekul air di dalamnya terkunci dan disatukan oleh ikatan hidrogen yang kuat sehingga dibutuhkan banyak energi untuk memutuskan ikatan tersebut. Tahukah kamu, menyeduh teh dengan microwave adalah cara terbaik dan tersehat untuk menyeduh teh? Para ilmuwan Australia membuktikan bahwa dengan cara ini, kamu bisa mengeluarkan semua kandungan baik dalam secangkir tehmu. Jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkan kantong teh ke dalam secangkir air yang baru saja direbus selama setengah menit. Kemudian kamu harus memasukkannya ke dalam microwave dengan kantong yang masih berada di dalamnya. Biarkan diseduh selama 1 menit dengan daya 500 watt. Terakhir, kamu perlu mengeluarkan kantong teh dan nikmati minumanmu. Secangkir teh hijau atau teh putih memiliki lebih banyak manfaat antioksidan daripada seporsi brokoli, bayam, wortel, atau stroberi. Dan sekarang, manfaat ini menjadi milikmu.
Menyeduh teh dalam microwave adalah alternatif yang bagus untuk ketel listrik, gadget dapur yang tidak dimiliki oleh sebagian besar rumah tangga di Amerika, tapi sangat populer di Inggris. Alasannya adalah karena perbedaan efisiensi. Sebagian besar rumah di Amerika menggunakan listrik sekitar 100 volt, sedangkan di Inggris dan banyak negara lain menggunakan listrik antara 220 hingga 240 volt. Semakin rendah voltase, semakin lambat kecepatan yang dimiliki alat tersebut. Jadi jika kita melakukan perhitungan sederhana, ini akan menunjukkan bahwa ketel yang sama di Amerika membutuhkan waktu sekitar 1,5 menit lebih lama untuk mencapai suhu didih daripada ketel di Inggris. Oven microwave yang membuat hidup banyak orang menjadi lebih mudah ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1940-an. Penciptanya, Percy Spencer, mencoba merancang cara yang lebih efisien dan efektif untuk memproduksi magnetron radar secara massal. Ini adalah semacam peluit listrik yang menciptakan gelombang elektromagnetik yang bergetar. Spencer sedang menguji salah satu magnetronnya ketika dia memasukkan tangannya ke dalam saku untuk mengambil camilan. Camilan kacang yang ada di dalamnya meleleh dan berubah menjadi lengket, jadi dia tidak bisa menikmati camilannya, tetapi dia menyadari sesuatu yang tidak biasa baru saja terjadi. Spencer melakukan tes lain dengan magnetron, kali ini pada sebuah telur di bawah tabung. Telur itu meledak beberapa saat kemudian, keesokan harinya dia meletuskan biji jagung dengan penemuan baru itu. Begitulah prototipe pertama microwave lahir. Ini adalah salah satu dari beberapa penemuan dari tahun 40-an yang masih kita gunakan dan sukai sampai sekarang. Tahun kelahiran resmi konsep ponsel adalah tahun 1947. Ini bukanlah ponsel flip yang diam-diam dimiliki semua orang di saku mereka. Saat itu, AT&T mengajukan proposal kepada Komisi Komunikasi Federal untuk memberikan 1 ton frekuensi spektrum radio untuk mewujudkan impian layanan telepon seluler yang tersebar luas. Bell Laboratories memperkenalkan ide komunikasi seluler pada tahun yang sama. FCC tidak mendukung ide tersebut dan membatasi jumlah frekuensi hingga 23 percakapan telepon yang mungkin dilakukan pada saat yang sama di area layanan yang sama. Panggilan pertama pada ponsel portabel baru dilakukan pada tahun 1973. Ini merupakan prototipe dengan berat 780 gram. Pada tahun 1920-an, beberapa insinyur jenius sudah memikirkan ide televisi berwarna. Tapi baru pada awal tahun 1940-an, CBS dan insinyur Peter Goldmark menciptakan sistem yang memancarkan gambar dalam ketiga warna primer. Pada tahun 50-an, TV berwarna telah menetap di ruang keluarga di barat. Kamu nggak akan bisa menyemprotkan rambut dengan semua elemen atau melukis mural dengan mudah tanpa teknologi kaleng semprotan aerosol. Ini adalah penemuan para peneliti Departemen Pertanian. Mereka menciptakan aerosol untuk menyemprot serangga berbahaya. Kaleng semprot sebagian besar berisi insektisida, mulai tersedia untuk umum tidak lama setelah itu. Penemuan ini kemudian disempurnakan oleh seorang penemu dan insinyur Amerika yang menciptakan katup keriting. Penemuannya terbuat dari aluminium yang ringan. Hal ini membuat kaleng menjadi murah dan praktis untuk mengeluarkan cairan, busa, bubuk, dan krim. Pada tahun 1940-an, seorang insinyur Swiss, George de Mestral, berjalan-jalan di hutan bersama anjingnya. Tiba-tiba pakaian dan bulu anjingnya berubah menjadi magnet bagi ratusan tanaman cockleburr yang mengganggu. George menjadi penasaran dan mengambil mikroskop untuk melihat duri-duri ini dari dekat untuk mengetahui rahasia kesuksesannya. Dia tahu teknologi ini bisa berguna, jadi sang insinyur menemukan bahwa duri-duri tersebut memiliki kait kecil yang terlihat seperti taring runcing monster. Pengait itu bisa menempel ke benda apapun, utamanya serat pakaian, bulu binatang, dan bahkan rambut manusia. De Mestral menyadari dia bisa meniru keajaiban duri ini, dan begitulah Velcro lahir.